Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat pemirsa perisai umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa melalui Ramadan yang kedua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kebaikan kita di bulan suci Ramadan ini. Sahabat, kita tentu mengetahui apa itu hijrah. Kita mengetahui bahwa Rasulullah pernah melakukan hijrah, intikal, yaitu berpindah dari Mekah menuju Yasrib yang sekarang dikenal dengan Madinah Al-Munawwarah. Poin yang bisa kita dapatkan dari kepindahan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah adalah satu, menuju sebuah perubahan, menuju sebuah kebaikan, menuju sebuah hal yang diinginkan oleh umat Islam. Kita ketahui bahwa hijrahnya Rasulullah SAW adalah untuk mendirikan sebuah struktur institusi yang menaungi aturan-aturan Islam di dalamnya sehingga masyarakat di dalamnya bisa tentram. Sahabat pemirsa perisai umat, hadis riwayat Bukhari menyebutkan al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Al-muhajir adalah orang yang berhijrah yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentu secara pribadi kita mengetahui bahwa hijrahnya dari larangan Allah menuju perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh misalnya, orang-orang yang melakukan transaksi ribawi kemudian meninggalkan transaksi ribawi itu untuk menjalankan transaksi syirkah yang syar'i. Begitu juga kita bisa melihat hijrahnya seorang yang anak muda biasanya ya, melakukan aktivitas berpacaran, kemudian dia melakukan meninggalkan aktivitas berpacaran itu, kemudian menuju kepada yang ridho Allah, yaitu menikah. Begitu juga hal yang lain yang bisa kita lihat, hijrahnya orang dari berbuat kemaksiatan menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini tidaklah mudah di zaman yang serba edan ini, di zaman yang serba permisif, di zaman yang ketika kita mau menerapkan aturan Islam minimal pada diri kita dianggap radikal, intoleran dan lain sebagainya. Tentu banyak sekali ujian-ujian yang kita terima. Oleh karena itu saya akan membagikan beberapa tips agar hijrah kita tetap istiqomah, konsisten di mata orang dan juga tentu saja di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika kita melakukan hijrah adalah berniat ikhlas lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tentu menginginkan setiap perbuatan hambanya itu ikhlas karenanya, bukan karena yang lain. Di dalam salah satu hadis disebutkan berkenaan dengan niat, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaiki. Kita mengetahui bahwa sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang akan diniatkannya itu. Maka barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena dunia atau karena ingin mendapatkan wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diinginkannya itu. Sahabat,
ikhlas adalah kunci sukses dari semua amal perbuatan kita. Begitu juga ketika kita hijrah dari larangan Allah menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oke, karena itu tips yang pertama adalah kita harus ikhlas lillahi ta'ala ketika berhijrah. Kemudian yang kedua adalah segera mencari lingkungan yang baik dan sahabat yang solih. Ya, kenapa? Karena ini faktor yang sangat penting. Di dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, yang jujur. Ini adalah kunci utama ketika kita melakukan hijrah, ya sahabat. Karena ketika kita memiliki teman atau sahabat untuk membantu kita mendekatkan diri kepada Allah, tentu ini akan bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik. Oleh karena itu, orang yang gagal hijrah itu karena dia tidak merubah teman-teman dekatnya yang dulunya mungkin banyak melanggar larangan Allah. Ya, karena sering berkumpul pada sahabat-sahabat yang justru mengajak untuk berbuat kemaksiatan. Oleh karena itu, pilihlah lingkungan sahabat yang mengajak kita menjadi orang yang saleh. Itu tips yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya sahabat perisai umat, adalah menguatkan pondasi dasar tauhid dan ilmu yang kuat. Ya, jadi syahadat adalah dasar yang paling kuat ketika kita melakukan semua amal. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena inilah kalimat yang bukan hanya sekedar ucapan, tapi harus aqdun biqalbi wa iqrarun bilisani wa amalun bil arkan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika kita bersyahadat untuk menguatkan pondasi tauhid ini. Oleh karena itu, ketika kita melakukan hijrah, maka lakukanlah, yakinlah bahwa apa yang kita lakukan itu bernilai pahala di sisi Allah. Yang keempat, tentu saja tips yang sangat cocok kita lakukan dan kita optimalkan di bulan Ramadan ini adalah membaca, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk meneguhkan hati orang yang beriman. Dan sebagai petunjuk, membacanya juga dapat memberikan kekuatan serta kemudahan dan beramal soleh. Tentu saja akhlak mulia dengan izin Allah. Di dalam surat Al-Fussilat ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwalilladzina amanu huda wa shifa. Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Yang kelima, tips yang perlu kita lakukan ketika kita istiqomah dalam berhijrah adalah berusaha tetap terus beramal, walaupun sedikit. Ini kuncinya, sahabat. Ini adalah kunci ketika kita berhijrah. Harus membentuk habit, ya, walaupun sedikit saja. Dan ini beramal dengan ilmu, karena amal adalah tujuan kita dalam berilmu, bukan sekedar wawasan saja. Karenanya kita diperintahkan terus beramal, meskipun sedikit. Ya, sedikit, lama-lama menjadi bukit, begitu ya biasanya. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, uhibbul a'mali ilallah ta'ala. Amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah adwamuha wa inqalla. Amalan yang kontinu walaupun sedikit. Jadi ketika kita sudah berkomitmen untuk hijrah, berkomitmen untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan perbuatan kebaikan walaupun sedikit. Misalnya ketika dalam Ramadan ini membaca Al-Quran walaupun hanya 1/4 atau 1 ayat pun, kalau misalnya kita belum mahir, baca 1 ayat tapi istiqomah sedikit demi sedikit, insya Allah itu akan mendapatkan ridho dan akan menjadi amal kebaikan kita. Dan yang terakhir, sering berdoa, memohon keistiqomahan dan keikhlasan. Ya, tentunya tidak lupa kita harus terus berdoa. Makanya kita diminta berdoa pada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya Allah, kuatkanlah hatiku, jangan sampai berbolak-balik. Ya, oleh karena itu di dalam bulan Ramadan ini pula
kita harus sering berdoa, melakukan semua amal ya. Ketika kita melakukan perbuatan, berdoa. Setelah kita melakukan ikhtiar, berdoa kepada Allah, karena kunci ibadah itu adalah kita melakukan doa. Sahabat, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan bisa bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.